Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Hamengkubuwono ke-10, begitu juga kepada Duta Besar Republik Sosialis Vietnam untuk Indonesia, Bapak Pham Vinh Quang, yang telah mengundang saya untuk juga bersedia secara webinar menghadiri pameran foto Republik Indonesia Vietnam dalam rangka 65 tahun peringatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Saya tentu yakin bahwa dalam pameran itu pasti akan ada foto-foto dari Bung Karno dan juga Presiden Ho Chi Minh yang pada waktu itu antara lain tanggal 24 sampai 29 Juni tahun 1959 melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia. Saya hanya ingin menceritakan sekilas bagian dari sejarah hubungan pribadi antara Presiden Soekarno dengan Presiden Ho Chi Minh. Saya sangat ingat pada waktu itu kami anak-anak Bung Karno juga ikut menjemput di Istana Merdeka. Dan setelah kami bersalaman dan memberikan bunga kepada Presiden Ho Chi Minh, penterjemah mengatakan bahwa Presiden Ho Chi Minh minta supaya kami memanggil beliau dengan nama Mbak Ho, artinya Paman Ho, Uncle Ho. Saya memperhatikan beliau seorang yang sangat karismatik, beriringan berjalan ke ruang yang namanya holding room dan kami diizinkan untuk duduk bersama di sana. Ketika itulah karena saya dekat dengan ayah saya atau duduk saya dekat dengan ayah saya berbisik kepada ayah saya. Saya mengatakannya begini, kenapa Mbak Ho tidak pakai sepatu ya Pak? Ayah saya terkejut ketika saya mengatakan begitu. Beliau lalu tentunya memberikan sebuah perhatian, saya jangan melanjutkan perkataan itu dan saya sangat mengerti. Tetapi ternyata ayah saya menyampaikan kata-kata saya itu kepada Presiden Ho Chi Minh. Dan Presiden Ho Chi Minh melalui penterjemahnya lalu mengatakan kepada saya, menceritakan bahwa beliau akan melepaskan sandalnya. Beliau adalah seorang presiden yang berpakaian sangat sederhana, memakai sandal. Beliau mengatakan akan melepaskan sandalnya ketika perjuangan Vietnam telah selesai. Buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Jadi setelah kami bertemu itu tentunya beliau berdua melanjutkan acara. Kemudian setelah saya bertemu dengan bapak saya lagi, saya bilang pada bapak saya, kalau nanti perjuangan telah selesai, tolong belikan Mbak Ho sepatu. Saudara-saudara sekalian, mereka yang mendengar, apa maksud daripada perkataan saya ini? Menunjukkan bahwa seorang pemimpin seharusnya demikian. Karena apa? Saya melihat karakter yang ada pada kedua beliau ini sebuah karakter yang luar biasa. Yang mungkin tidak ada atau jarang sekali ada pada zaman sekarang, abad sekarang. Pejuang-pejuang zaman dulu mempunyai sebuah karakter yang sangat berbeda
dengan mereka yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin. Mungkin karena pada waktu itu perjuangan utama adalah membebaskan diri dari penjajahan untuk mendapatkan kemerdekaan. Saya juga pernah ke Vietnam sebagai presiden diundang dan melihat bagaimana perjuangan rakyat Vietnam sampai sekarang pun sangat aktif, sangat berdedikasi untuk bisa meneruskan perjuangan para pejuang tersebut untuk dapat mencapai sebuah kemerdekaan yang memang kemerdekaan yang abadi. Saya mengenal yang namanya Jenderal Pho Nguyen Giap. Saya mengenal seorang yang saya panggil Madam Nguyen Thi Binh. Saya rasa beliau masih ada dan sampaikan salam saya kepada beliau. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam rangka persahabatan ke-65 antara Indonesia dan Vietnam. Persahabatan ini harus abadi, harus terus dilanjutkan. Karena karakter bangsa kita adalah sama. Ingin hidup bebas, merdeka secara abadi. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.